Sicabar. Oh, Sicabar. Ketua Desa Wisata Sicabar, Bapak Beni Erdiansa. Ya. Pak Beni, ini Sicabar ini kan memang sudah hampir 1 tahun, genap 1 tahun ya, hampir genap 1 tahun sudah ada, sudah berdiri ya. Ini ceritanya apa sih Sicabar ini, Pak? Jadi Sicabar ini kepanjangannya dulu aja deh. Boleh. Kenapa saya bikin salah satu nama Sicabar? Kebetulan ini kampung yang kita duduk ini nih. Iya. Ini namanya Batu Kembar nih. Oh, ini Batu Kembar. Jadi ada situsnya sebetulnya, ada situs Batu Kembar ya yang emang, tapi mohon maaf situs-situs kalau saya tanya ke orang tua nggak boleh diangkat gitu ya. Jadi Sicabar ini kepanjangan dari Sisi Cai Batu Kembar nih Kang. Sisi Cai Batu Kembar. Oh, itu ada di bawah kita. Ada kalinya. Di bawah kita itu ada kali. Jadi Ini kali apa nih? Aliran apa nih, Pak? Ini aliran Kali Cilatu yang tembus ke Sadane buat bendera Budi Oh, Soto. iya. Jadi anak kalinya ini. Ini anak kalinya ya. Berangkat dari awal dari flashback ke belakang sampai jadi Sicabar ini ada sedikit perjalanan yang sedikit lucu dan emang menyenangkan Kang. Nah, mantap nih, lucu dan menyenangkan. Boleh diceritakan dikit? Boleh Pak. Kalau saya buat dari cerita yang awal ini, dulu kan kita tidak ada nih, kita punya apa ya, planning bahwa kita akan membentuk satu desa wisata. Jadi awalnya waktu itu emang kita dalam keadaan situasi negara lagi dilanda musibah waktu itu. Kita lagi COVID, saya dan kawan-kawan ya melibatkan juga masyarakat di wilayah yang ini, gimana caranya kita menciptakan satu kegiatan yang emang kedepannya bisa bernilai bermanfaat bagi khususnya bagi diri kita, umumnya bagi orang lain pada waktu itu. Nah, kita ini dulu nih Kang Denny, kalau saya ceritakan, ini tempat ini yang emang kurang terjamah nih oleh manusia, karena emang tempat ini terjamah oleh manusia, tapi terjamah oleh yang lain. Waktu itu emang ini kayak semacam hutan tebingan, dan ini ada kejadian sejarah awal ini kita pada 2014 pada waktu itu bulan November kita terjadi longsor nih Kang Denny nih. Ini sini ya. Sampai kali itu kita pindah ke rumah sana tuh. Nah, berkat saya dan pemerintah desa dan kawan-kawan kita bikin lagi nih aliran baru. Awalnya sih kita berangkat dari itu, kita awalnya itu ini kita membersihkan sampah sih awalnya kan. Kita bersihkan sampah karena ini waktu itu jadi galuga masyarakat ya, karena emang kita tinggal di pemukiman kampung yang emang masih banyak tempat. Ini tuh jadi tempat galuga semacam Ya, galuga sampah yang emang orang-orang sempat ngebuang ke sini nih. Kita waktu itu kita bersihkan nih tempat ini bersama kawan-kawan, kita bersihkan sampai di sini kita ketemu yang namanya kasur ataupun TV bekas sudah nggak ada deh Kang waktu itu. Kalau kita angkut kalau pakai mobil mungkin udah sampai berapa? kasur, TV juga ada di sini. Ada di sini. Tapi sekarang jadi seperti ini, Pak. Masya Allahnya sekarang udah sampai segini. Kita perjalanan waktu itu hampir 11 bulan nih Kang Denny. Waktu itu kalau saya hitung sejarahnya 11 bulan kita bersih tempat ini. Nah, setelah emang kita sampah itu bersih, nah kita ngumpul lagi nih sama kawan-kawan sambil ngopi. Nah, kita bikin apa lagi ya sudah ini gitu pada waktu itu. Mana kita bikin desa wisata nih. Ya desa wisatanya apaan ya, kita kan nggak bisa jual alam. Udah kita bikin desa wisata yang berbasisnya edukasi aja nih. Oke dah kata saya. Bisa nggak launching waktu ini? Bisa. Berkali bisa jalan kata saya gitu. Sampai ya sekarang ini sampai seperti inilah. Masa Allahnya saya dengan kawan-kawan anak kawan-kawan semua bisa menciptakan mungkin hal yang baru ya. Kita juga emang berpikirnya gini Kang, saya kan berada di desa Cederung nih Kang nih, jadi emang lintasan wisata yang ke tetangga desa kita ke Pancawati, karena sono daong apa segala macam ada. Jadi kita jadi penyangga desa sana. Jadi saya waktu itu pas anak-anak itu gimana ya bikin apa lagi? Jadi desa wisata. Saya pikir karena waktu itu Cikarteng itu kalau emang Sabtu Minggu itu macetnya waduh wah banget Kang, luar biasa. Kayaknya kalau kita bikin desa wisata bisa nggak ya kita bisa minimal bisa mengurai kemacetan gitu Kang.
yang dari kesono itu bisa mampir sini waktu itu. Udah kita jadi. Kebetulan ya kenapa saya sekarang ini desa wisatanya sampai seperti inilah sekarang. Kenapa saya motonya desa wisata ini edukasi, karena emang kita satu nggak bisa jual alam, dan emang berangkatnya juga kita dari membersihkan sampah. Makanya moto saya dan kawan Alpan itu sampah menjadi berkah, karena inilah dari awal. Dulu sebentar, dari sampah menjadi berkah. Ini sudah terbukti sepertinya, dari sampah menjadi berkah. Artinya di sini ada nilai ekonomis. Betul. Dari teman-teman desa wisata yang dipimpin oleh Pak Beni ini sudah menghasilkan nominal atau rupiah dari sampah menjadi berkah. Itu gimana ceritanya? Awalnya juga saya berpikir bisa nggak ya saya menciptakan masyarakat yang ada di satu kampung ini untuk merubah SDM-nya gitu, supaya dia mau membersihkan sampah ini. Nah, saya berpikir seperti itu sama kawan-kawan, gimana caranya kita merubah perilaku kita dulu yang harus jadi contoh buat masyarakat. Jadi merubah diri kita, saya dari berawal ada sampah kita semua. Jadi Dari diri. Jadi intinya kalau kita ingin merubah itu perilaku diri kita dulu yang dirubah sebelum kita sosialisasi dengan masyarakat, itu salah satu. Kedua, gimana ini sudah terbukti katakan bahwa sampah ini menjadi berkah, betul kan? Walaupun secara ekonomi belum begitu maksimal secara profitnya. Jadi salah satunya yang bisa saya gambarkan, kenapa sampah itu kan ada organik dan non-organik, ada juga yang bernilai ekonomis ya. Itu salah satu yang sudah menjadi satu berkah buat kita. Keduanya, dari sampah ini apa ini yang kita bisa olah? Dibuktikan sama kawan-kawan dari sampah yang memang bisa didaur ulang ini menjadi satu produk yang memang kita bisa pasarkan. Contohnya seperti yang di display itu kan ada ya, seperti itu. Jadi ada dari bahan kopi kita buat menjadi satu karpet atau body bag buat belanja di Alfa atas, ataupun bisa dari kemasan minyak menjadi satu tas juga, bisa dari bambu buat jadi satu kita dari figura dan surat gambar segala macam bisa seperti itu. Ternyata satu keuntungan buat saya, ternyata si pelakunya itu kan ada di sini kan Denny, dan waktu itu saya juga tidak tahu siapa yang ternyata setelah saya bangun desa wisata Timbul bergerak dengan sampah, ternyata si pelaku pembuat kerajinan timbulan keahlian kawan-kawan. Oh ternyata si ini ahli seni, si ini ahli teknologi dan segala macam itu. Nah saya jadi mengenalnya di situ. Itulah saya ketemu Pak Beni ini berbuat sesuatu, akhirnya timbullah karakter asli masyarakat dengan masing-masing kemampuannya benar kan ya, ada yang seninya, ada apa lagi tadi? Ada yang seninya, ada juga yang membuat satu kerajinan yang bisa bikin B segala macam, ternyata ada di sini kumpul semua. Dan mereka itu berbondong-bondong membantu dengan ikhlas dari Pak Beni. Iya, untuk mengembangkan desa wisata. Salah satunya kita bikin satu gazebo aja itu, ternyata orangnya ada di sini kan, anak muda kok yang bikin. Buat gazebo yang ada di bawah itu. Yang di bawah itu. Padahal kita tidak tahu bahwa si itu punya keahlian. Kemampuan itu tidak diketahui sebelumnya. Tapi setelah Pak Beni membuka ini, ternyata keluarlah masing-masing namanya ya kemampuan mereka masing timbul. Apakah mungkin dari awalnya mereka itu bingung untuk menyalurkan kemampuannya kan tidak ditahu. Nah itu alhamdulillahnya satu berkah buat saya, mungkin juga buat kawan-kawan. Itulah dengan adanya desa wisata ini saya jadi mengetahui nih bahwa kawan-kawan si A ini punya keahlian yang memang bisa dikembangkan. Itu saja sih. Pak Ben, bicara tentang ini kan menarik dan yang saya ketahui bahwa di sini tuh ada Asi Dewi. Ketika berbicara desa wisata, ada Asi Dewi, ada forum komunikasi desa wisata. Kalau di Bogor, di Kabupaten Bogor ada
bro saya itu Ya. ketuanya juga karena namanya hampir sama dengan saya, sama-sama Den. Dari sementara ini bantuan-bantuan dari pemerintah. Bentar ini saya masih Saya berbicara pemerintah pusat atau berbicara pemerintah daerah, saya kan nggak tahu Pak ini sebagai pelakunya. ya. Kalau sementara ini sih kita masih nol bantuan ya Kang. Kalau dari pusat, Itu semuanya swadaya. dari pusat sampai daerah, sementara ini kita masih nol bantuan. Masih swadaya aja. Jadi Pak Beni ini mengandalkan hasil profit dari sampah yang dikumpulkan untuk membangun desa wisata secabar ini. Ya. Hasil profit dari sampah dan kemauan kita aja dengan kawan-kawan. Itu cukup nggak merepotkan keluarga. Kalau dibilang cukup nggak, repot juga keluarga. Iya Tapi dong. gimana caranya kita ini terwujud itu saja. Tapi saya yakin kalau bilang Pak gimana repot Kak. Repot Kak. Dan kita juga tidak mudah untuk untuk keluarga kita itu ngerti ke arah sana. Tapi alhamdulillah dengan proses seperti itu mereka ngerti. Walaupun kalau dibilang repot. Jujur saya repot. Karena profit yang dihasilkan dari sampah itu belum maksimal. Apalagi kita beradanya di satu daerah yang memang tahapan ekonomi masyarakatnya masih terus. Tidak kayak di kota besar yang memang mayoritas orang-orangnya secara ekonomi. Dan ketika berbicara desa wisata, teman-teman, biasanya desa wisata akan dianugerahi dengan alam yang indah. Ketika saya berada di sini, ini biasa saja, tidak begitu wah dibandingkan dengan desa-desa wisata yang lain. Karena desa-desa wisata itu mempunyai unggulan masing-masing. Dan ketika berbicara desa wisata, ini community based tourism. Jadi semuanya kembali ke tempat kepada masyarakat. Luar biasa, Pak Beni, harapannya Pak Beni untuk desa wisata Secabar terhadap, saya nggak tahu terhadap asosiasi atau terhadap pemerintah, yang mana Pak Beni? Harapan saya untuk Sicabar desa wisata Cidung ini, Sicabar ini harapannya ke depannya saya bisa lebih maju dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat khususnya di wilayah sini. Dan harapan saya untuk asosiasi ataupun sektor manapun di pemerintahan, saya berharap mereka bisa membantu Sicabar ini, desa wisata Cijerung ini. Harapan saya seperti itu sih. Jadi saya berharap mereka itu, saya ingin dilirik gitu kasarnya Kang, saya ingin dilirik dengan mereka yang emang dari sektor manapun khususnya pemerintahan di bidang wisata ini saja sih harapannya. Karena saya juga sementara ini kan saya belum begitu, kalau kita berbicara tentang asosiasi segala macamnya kita kan belum maksimal banget. Dan buat bro gua sama Denny, kita mampir ke Sicabar, kita lihat bagaimana produktivitas teman-teman kawan-kawan di Sicabar. Jadi kita bangun bareng-bareng, dan harapannya tadi pada pemerintah juga tentunya ingin dilirik, jangan dilirik Pak Beni-nya, dilirik secara Sicabar. Sangat luar biasa sekali hari ini jadi pelajaran buat saya yang luar biasa. Dan Pak Beni tetap semangat ya. Salam juga dengan kawan-kawan, turun semuanya.